Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiq Roma Pamungkas dari kelas 2T3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 3 dan juga pertemuan 4. Yaitu pertemuan 3 ada dasar-dasar elektronika yang mencakup resistor, kapasitor, dan juga induktor. Kemudian di pertemuan 4 ada teori dasar sirkuit listrik. Oke. Jadi yang pertama kita akan membahas resistor. Jadi resistor ini adalah komponen yang digunakan untuk mengatur aliran arus listrik. Jadi sebenarnya fungsi utama dari resistor ini adalah untuk menghambat aliran listrik dengan menghasilkan resistansi. Jadi resistor ini sangat penting, komponen yang sangat penting. Kemudian ada kode warna resistor. Jadi kode warna ini digunakan untuk menentukan nilai resistansi. Nah, jadi biasanya di resistor itu terdapat 4-5 gelang warna. Jadi gelang pertama dan kedua digunakan untuk menentukan nilai. Nah, gelang ketiga itu digunakan untuk sebagai pengalih untuk mendapatkan nilai akhir resistansi. Kemudian warna sisanya itu sebagai toleransi. Selanjutnya pengaplikasian resistor. Yang pertama itu sebagai pembatas arus. Nah, contohnya komponen LED. Jadi dari power supply itu sebelum ke LED itu digunakan resistor untuk menghambat tegangan agar tidak mengalami kelebihan tegangan dan merusak komponen LED tersebut. Kemudian yang kedua ada pembagi tegangan. Pembagi tegangan ini untuk membagi tegangan menjadi lebih rendah dengan kebutuhan sirkuitnya. Kemudian selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor ini adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik antara dua plat atau elektroda. Jadi kapasitor ini menggunakan perbedaan antara potensial, yaitu dua konduktor. Kemudian ada jenis-jenis kapasitor dan juga karakternya masing-masing. Nah, biasanya kapasitor ini yang paling sering adalah kapasitor keramik. Nah, kapasitor keramik ini biasa kita gunakan karena kapasitor ini memiliki nilai yang kapasitasinya berbagai dan juga ukurannya lebih kecil. Kemudian juga ada kapasitor elektrolit yang biasanya kapasitasnya lebih tinggi, tapi relatif itu lebih kecil. Kemudian ada aplikasi pada kapasitor. Kapasitor ini juga digunakan sebagai penyaring, yaitu untuk menghaluskan sinyal atau memblokir komponen frekuensi tertentu. Kemudian yang kedua ada penyimpanan energi. Nah, penyimpanan energi ini maksudnya itu menyimpan energi dalam bentuk listrik menggunakan keuntungan dalam hal waktu respon yang cepat dan juga keandalan. Kemudian selanjutnya ada induktor. Induktor ini adalah komponen biasa disebut sebagai kumparan. Jadi digunakan untuk menyimpan energi dalam medan magnet ketika harus mengalir melaluinya. Nah, biasanya yang paling sering kita dengar tuh di induktor itu ada namanya induktansi. Jadi induktasinya adalah sifat utama dari induktor tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh induktor terhadap arus dan tegangan. Yang pertama itu terhadap arus. Jadi induktor ini menghambat perubahan arus dalam sirkuit. Jadi menyebabkan itu tertahan atau tertundanya perubahan arus dengan di dalam sirkuit tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pengaruh terhadap tegangan, yaitu adalah mengubah tegangan EMF yang dihasilkan, menyebabkan terjadinya lonjakan tegangan saat dinyalakan atau dimatikan. Kemudian ada penerapan induktor dalam filter dan sirkuit daya. Yang pertama itu terhadap filter induktor. Jadi digunakan untuk menghaluskan sinyal atau memblokir frekuensi tertentu. Kemudian yang kedua ada sirkuit daya. Nah, ini digunakan itu untuk sebagai switch untuk menyimpan energi selama siklus kerja. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertemuan yang keempat, yaitu adalah teori dasar sirkuit listrik. Nah, yang pertama itu ada hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini adalah prinsip dasar dalam elektronika yang menyatakan hubungan antara tegangan, arus, dan juga resistansi. Nah, ketiganya ini memiliki simbol, yaitu tegangan memiliki simbol V, arus memiliki simbol I, dan juga resistansi memiliki simbol R. Kemudian hukum Ohm ini memiliki rumus dasar, yaitu V sama dengan I dikali R. Nah, selanjutnya itu di dalam sirkuit seri untuk menghitung resistansi total kita menggunakan rumus R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah Rn.
atau R selanjutnya. Nah, untuk menghitung tegangan menggunakan rumus V total sama dengan I dikali R total. Selanjutnya itu di sirkuit paralel untuk menghitung resistansinya kita menggunakan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan juga begitu seterusnya. Kemudian untuk menghitung arus total itu rumusnya I total sama dengan V dikali R total pangkat min 1. Kemudian ada analisis sirkuit DC, yaitu yang pertama kita menganalisis sirkuit arus searah menggunakan metode hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Analisis sirkuit arus searah menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff adalah pendekatan yang umum dalam pemecahan masalah listrik. Nah, ada juga langkah-langkah yang biasa kita gunakan. Yang pertama, identifikasi komponen, yaitu adalah kita menentukan komponen dalam sirkuit seperti resistor, sumber arus, dan sumber tegangan. Nah, yang kemudian itu juga ada rangkai sirkuit. Selanjutnya itu juga ada tentukan arah arus. Jadi kita menentukan arah arus pada loop yang ada di dalam sirkuit. Kemudian yang kedua itu ada penerapan analisis nodal dan loop pada sirkuit sederhana. Nah, analisis nodal ini kita melakukan yang pertama adalah identifikasi simpul, yaitu kita menentukan simpul-simpul di dalam sirkuit tersebut. Nah, yang kedua ada kita menentukan simpul referensi, di mana simpul referensi ini maksudnya adalah simpul dengan groundnya. Kemudian yang ketiga ada kita tuh menerapkan hukum Kirchhoff yang kedua. Kemudian yang keempat ada selesaikan persamaan. Jadi kita menyelesaikan sistem persamaan yang dihasilkan untuk menemukan nilai arus di setiap resistor. Kemudian yang ketiga ada perhitungan daya dan energi dalam sirkuit DC. Untuk analisis loop, itu kita yang pertama adalah sama kita mengidentifikasi loop, baru kita juga menentukan arah loop, kita juga menerapkan hukum Kirchhoff. Nah, cuma kali ini kita menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama. Kemudian yang keempat itu kita juga menyelesaikan persamaan yang dihasilkan untuk menentukan nilai tegangan di setiap elemen dalam loop. Kemudian ada pengertian frekuensi dan fasa dalam konteks. Yang konteks yang dimaksud ini adalah sirkuit AC. Jadi dalam konteks sirkuit AC ini frekuensi merujuk pada jumlah siklus gelombang sinusoidal yang terjadi dalam satu detik. Sedangkan fasa mengacu pada perbedaan waktu antara gelombang sinusoidal dan perbedaan sudut antara dua gelombang sinusoidal dalam satu siklus. Di dalam istilah sirkuit AC itu biasanya itu fasa seringkali kita gunakan itu untuk menjelaskan hubungan waktu atau sudut antara tegangan dan arus dalam sirkuit. Kemudian itu ada juga hubungan antara frekuensi, periode, dan panjang gelombang. Selanjutnya itu ada frekuensi, periode, dan panjang gelombang. Itu biasanya itu saling terkait dalam konteks gelombang sinusoidal. Yang pertama, frekuensi. Itu kita tuh merupakan tuh jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik, atau biasanya itu kita sebut tuh 1 Hz. Yang kedua tuh periode, jadi merupakan waktu yang diperlukan untuk satu siklus gelombang. Nah, yang ketiga itu ada panjang gelombang, atau yang merupakan fisik dari satu titik puncak gelombang ke titik puncak berikutnya. Jadi panjang gelombangnya itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini rumusnya. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara ketiganya sebagai berikut. Jadi frekuensi dan periode adalah kebalikan satu sama lain, yaitu seperti ini. Nah, sementara itu panjang gelombang bergantung pada frekuensi dan kecepatan gelombang dengan rumus ini. Jadi semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek periode dan panjang gelombangnya. Begitu. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.